Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Agus Gunawan, CGP Angkatan 6 Kabupaten Majalengka, dengan fasilitator Ibu Nurjanah MPD dan pengajar praktik Ibu Sumarni SPD. Izin menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 1.1 hingga modul 1.2. Dimulai dari peristiwa, saya akan mencoba menjawab momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Adalah rasa takjub dan semakin menambah kebanggaan menjadi seorang guru. Banyak hal yang mencerahkan dari filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Meski sosok Ki Hajar Dewantara tidak asing lagi bagi dunia pendidikan, namun jujur bagi saya pengetahuan akan pemikirannya masih sangat minim. Sebuah tantangan tersendiri ketika konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan realitas pendidikan sekarang ini ternyata masih sangat relevan dan layak untuk diperjuangkan. Saya sangat tersentuh dan merenungi cukup dalam apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan untuk dapat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adalah hal yang cukup menantang apabila kita mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa murid menjadi orientasi penting dalam pendidikan, sehingga pembelajaran harus berpihak pada murid. Guru juga harus bersikap terbuka terhadap masukan dari rekan sejawat untuk memperbaiki proses pembelajaran atau bersikap reflektif. Selain itu, guru juga perlu didukung dengan peningkatan kompetensi dengan menjadi pembelajar sepanjang hayat atau mandiri dalam belajar. Hendaknya apa yang kita dapatkan tidak berhenti pada diri kita, tetapi bisa berbagi dengan membangun kolaborasi. Seiring dengan perkembangan pendidikan yang sangat dinamis, kita juga perlu untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan terbangun dari mimpi. Selama ini, saya merasa sudah melaksanakan tugas yang sesuai, padahal ternyata banyak hal yang perlu diperbaiki. Kemudian membangunkan kesadaran bahwa selama ini saya terjebak pada rutinitas belaka. Sekedar menyampaikan materi, mengevaluasi, kemudian memberi nilai. Sementara proses dalam pembelajaran itu sendiri sering diabaikan. Juga menginsafi bahwa murid adalah subjek pembelajaran. Selama ini murid hanya menjadi objek pembelajaran. Murid perlu merdeka dalam belajar. Murid dengan beragam potensi memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran yang selama ini saya lakukan sudah tepat. Menyampaikan materi dengan kompetensi yang ingin dicapai sesuai dengan target ketuntasan kurikulum. Semua murid diperlakukan tanpa menghiraukan kodrat murid sebagai makhluk yang unik dan beragam. Sekarang saya berpikir bahwa pendidikan harus berorientasi pada murid. Acuan kurikulum itu sendiri adalah murid. Maka pembelajaran harus didesain berpihak pada murid, yaitu dengan mewujudkan merdeka belajar. Peran guru dalam pembelajaran sebagai fasilitator yang memfasilitasi murid mengeksplor dirinya sesuai dengan beragam potensi yang dimilikinya. Murid juga memiliki kebutuhan belajar yang berbeda berdasarkan pada kesiapan dan kemampuan awalnya, sehingga membutuhkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang keempat adalah rencana ke depan. Ada beberapa hal yang ingin saya lakukan, yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mewujudkan merdeka belajar. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, mengingat setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda.
Selanjutnya yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi pendidikan Indonesia, mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Selanjutnya saya akan tetap belajar. Menjadi pembelajar sepanjang hayat penting bagi seorang pendidik. Kita dapat mengikuti berbagai pelatihan, baik melalui SIMPKB maupun pelatihan di sekolah dengan in-house training atau pelatihan pada lembaga lain. Kemudian bersikap reflektif, memiliki daya saing, dapat memaknai pengalaman-pengalaman positif dalam mengembangkan pembelajaran yang positif pula. Sebagai ketua komunitas, saya akan berusaha mendorong komunitas untuk berdiskusi, berbagi praktik baik dalam pembelajaran, atau mendorong untuk berkolaborasi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.